Cek, cek, cek. Uh, jadi teman-teman sekalian, sejauh saya coba bertemu dengan berbagai macam kelompok, persoalannya selalu akhirnya membutuhkan satu brokerage yang seperti Andi Peci, sebenarnya banyak sekali orang-orang seperti Andi Peci, bukan cuma dia, cuma karena kebetulan itu teman baik saya, jadi saya ingin menjadikan juga tribut buat dia. Dan itu tantangan, karena bahkan ketika tokoh sudah ada pun, itu kesinambungan belum tentu hadir. Akhirnya tubuh satu pengorganisir atau satu sosok itu beneran akhirnya diekstraksi juga. Di setiap tempat selalu ada tokoh-tokoh seperti ini, pemimpin-pemimpin lapangan ini yang tumbuh secara organik. Tetapi itu persoalan yang masih mending karena selalu ada waktu dan tempat untuk bertemu. Jadi yang bisa kita jawab dalam situasi hari ini ketika krisis ruang dan waktu itu betul-betul terjadi, ketika hampir sulit sekali kita punya waktu bersama, maka memang kita harus menciptakan waktu bersama itu. Kita harus menyadari bahwa waktu bersama tidak ada. Jadi mari kita buat waktu bersama dalam tanda petik. Dan itu yang sebetulnya terjadi di beberapa tempat-tempat yang punya daya tahan untuk mengabsorb berbagai macam tekanan. Jadi hari ini tempat-tempat yang paling mampu menyerap bertahan itu bukan berarti beneran tembok yang kalau dihantam itu sama sekali nggak roboh gitu. Selalu mampu menyerap, mengembal dan kemudian membal gitu ya. Itu adalah satu tempat di mana orang tuh beneran bisa terus-menerus ketemu, dan tempat-tempat itu hari ini yang saya lihat di ruang-ruang urban adalah kampung-kampung yang digusur sebetulnya. Buat saya, kalau di Bandung ada tempat kayak Dagoelos ada 4, di Makassar ada tempat kayak Barabaraya ada 4 gitu. Itu lebih memusingkan daripada ada 10 BEM misalnya. Jadi ada satu momen di mana pesta babi agak susah tuh diputar di sekitaran MUWR. Satu-satunya tempat yang akhirnya nyaman adalah di Barabaraya, nggak bisa dimasukin. Gitu. Dagoelos juga kurang lebih sama. Tempat-tempat kayak gini itu sekarang langka sekali. Beberapa orang ditangkap di LBH, beberapa orang ditangkap di Lokataru. Del Petro ditangkapnya di Lokataru. Kalau kita berpikir itu tempat aman, udah enggak. Tapi kalau tempat-tempat seperti itu sangat mungkin aman. Saya selalu bilang bahwa kalau mau pakai analogi kampung narkoba ya, itu susah sekali kan, mau ngambil satu orang pun jam 7 masuk, mungkin baru diambil jam 2, itu pun nggak bisa pakai aparat yang perutnya gendut gitu ya, harus pakai senapan serbu dan lain-lain. Karena di sana sudah menjadi topos di mana world view-nya itu diubah oleh narkoba. RT RW-nya tetap ada, tapi hierarkinya bergerak dengan cara yang totally different. Bisa nggak kampung narkobanya itu diganti dengan kesadaran politik? Di tempat-tempat lain itu terjadi karena mereka menjadi militan dan menjadi radikal. Beneran gara-gara terancam besok harus diusir. Saya nggak kebayang, belum kebayang tempat-tempat. Saya menciptakan beberapa titik-titik kumpul, Bebasari dan lain-lain. Tapi kalau boleh menyarankan, tempat-tempat seperti ini kita ciptakan, kita pilih adalah tempat-tempat di mana ruang-ruang hidup itu beneran terancam. Karena beneran mereka tuh tidak punya pilihan. Kita kalau air segini akan lari, mereka air segini juga nggak bisa lari. Gitu. Ikatan mereka terhadap ruang dan waktu di tempat itu akan membuat mereka punya daya tahan yang berbeda. Dan begitu tempat itu mampu dihidupi bersama, kita join di sana, kita hidup bersama di sana, bukan terus-terusan hidup di sana, tapi kita belajar bersama di sana. Biasanya sel-sel siper ya, kalau bahasanya Tan Malaka tampuk, itu akan menyebar kemana-mana. Jadi kalau ditanya bagaimana menciptakan waktu bersama, kita cuma bisa menciptakan waktu bersama dalam tanda petik. Di mana? Di tempat-tempat itu. Kita tinggal milih, kita mau milih tempat yang mana. Tidak akan pernah ada waktu bersama, yang ada hanya waktu bersama dalam tanda petik. Saya pikir itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi tadi soal Murba ya. Kenapa Murba itu jadi titik tolaknya Tan Malaka, dan dari mana proses pengetahuan tentang arah ke depan itu bisa dicapai lewat perspektif Murba. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat rumusannya Tan Malaka itu, kita bisa ngelihat bahwa menarik bahwa dia mengartikan rakyat itu sebagai musyawarah ya. Nah, ini kan jelas tradisinya bukan tradisi pemikiran politik liberal yang melihat rakyat itu sebagai agregasi atau penjumlahan dari individu-individu kan. Kalau kita yang kita kenal kan one man one vote dan seterusnya, itu kan agregasi ya, kita jumlahkan saja orang, jumlahnya 5.000 ya 5.000 suara berarti.
Kalau dalam konsepnya Tan Malaka, dia tidak mengartikan seperti itu. Dia mengartikan sebagai musyawarah rakyat banyak. Jadi kayak semacam apa ya, swarming gitu ya, sesuatu yang mengerumun, sesuatu yang merupakan penjumlahan bersama dari pikiran-pikiran yang saling mengiris satu sama lain. Jadi bukan sekedar dijumlahkan individunya, tapi kesatuan dari semua itu. Dan menurut saya itu perspektif yang menarik untuk melihat keadilan, melihat bagaimana keadilan itu bisa dirumuskan gitu. Karena kita ini kan lebih sering kalau kita diminta mendefinisikan yang adil itu masyarakat seperti apa sih? Masyarakat Indonesia merdeka 100% yang adil itu yang kayak gimana? Kita agak susah pasti. Kita lebih bisa menggambarkan keadaan yang tidak adil, karena yang kita hadapi sehari-hari kan yang nggak adil kan? Dan oleh karena itu pengetahuan kita tentang bagaimana seharusnya masyarakat adil itu disusun harusnya dimulai dari pengetahuan tentang ketidakadilan. Nah, siapakah di masyarakat kita ini yang lebih banyak mengalami ketidakadilan ketimbang kaum yang mengalami diskriminasi gitu? Baik itu kelas buruh, teman-teman queer, perempuan gitu dalam masyarakat patriarki dan seterusnya. Jadi kalau mau bertanya bagaimana caranya menyusun keadilan masyarakat yang adil, jangan tanya ke orang dalam hal misalnya dalam gender gitu ya, tanya ke laki-laki, tanya ke orang yang heteroseksual, tanya ke orang yang pemegang modal yang besar gitu ya. Justru tanyalah kepada mereka yang selama ini menjadi bagian yang paling tertindas di dalam masyarakat, karena mereka yang paling punya pengalaman konkret tentang ketidakadilan. Jadi untuk mendesain masyarakat yang adil, perspektifnya harus digeser ke perspektif sudut pandang mereka gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik dari Tan Malaka adalah dengan konsep musyawarah rakyat banyak itu dia menggeser ya, persoalannya bukan lagi penjumlahan suara dari satu-satu individu, tapi ngelihat dari sudut pandang masyarakat yang paling lemah itu, kumpulan dari yang paling lemah itu. Sebentar, saya satu lagi ternyata. Jadi tadi setelah mendengar penjelasan dari Bung Martin dan Bung Zen, saya jadi melihatnya kalau ini misalnya digunakan dengan baik oleh negara, kan sebenarnya jadi bisa kan ketika kalau kita perhatikan gitu, misalnya mengumpulkan permainan bingo dari pidato gitu kan, selalu menunjukkan bahwa yang tertindas itu jadi siapa.